Halo teman-teman, jumpa lagi dalam acara Design and Build Channel. Kali ini kita lanjut lagi ya belajar bagaimana cara membuat bangunan project real saya di 7 kali 15 meter lahan dengan bangunan 2,5 lantai. Di sini terakhir kita belajar bagaimana membuat detail dari struktur bangunan, ya, jadi elemen struktur vertikal ataupun horizontal seperti kolom dan balok, slope sama fondasinya ya. Nanti kita lanjutkan lagi bagaimana cara membuat rencana plafon ya. Di sini rencana plafon sendiri kita biasanya ambil langsung dari denahnya ya, denah lantai 1, denah lantai 2 dan lantai 3-nya ya langsung. Jadi untuk itu kita langsung copy aja untuk rencana denahnya. Misalnya di sini kita sudah ada denah seperti ini ya. Ini ada denah rencana lantai 1, lantai 2, lantai 3 ya. Dan yang ini untuk atapnya sendiri tidak perlu kita copy, nanti kita delete ya. Jadi sekalian kita pindahkan dulu. Nah sebelumnya harusnya kita untuk plafon misalnya kita pakai plafon kalsiboard ya. Rangka plafonnya apanya ini harus kita kasih keterangan berapa ukurannya, terus di area tertentu misalnya ukurannya berbeda ya dikasih keterangan aja. Jadi tinggal kita copy aja di sini ya, atau kita mau jadi keterangan seperti ini aja. Nah ini taruh aja di bawah sini. Nah yang misalnya yang tadi yang tidak perlu ini kita hapus aja. Sama yang lain-lainnya, misalnya di sini kan ada dinding apa, jadi untuk keterangan lain bisa kita hapus. Nah selanjutnya tinggal ikutin aja teman-teman ya ini videonya. Kalau misalnya perintah-perintah atau kita sambil belajar, misalnya nggak perlu belajar dari dasarnya AutoCAD sama sekali, misalnya membuat line atau apa yang lainnya. Nah, sebenarnya kita cukup berlatih aja karena tidak semua perintah AutoCAD itu bisa kita pakai ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau kita belajar ya praktek aja. Nah, berdasarkan pengalaman itu nanti otomatis teman-teman bisa terlatih sendiri juga seperti begitu. Nah, mungkin ini kalau misalnya terlalu banyak, tiga lantai ini kita gabungkan aja jadi satu lembar, dijadikan dalam satu lembar gambarnya. Jadi kita hapus ya, nggak perlu. Jadi kalau misalnya ada posisi tangga itu bisa kita hapus juga. Nah ini nggak perlu kayak ini karena kita menggambarkan plafonnya ya. Jadi ini karena dia posisinya pas di lantai, jadi tinggal kita hapus aja. Dan pintu-pintunya juga paling yang kita pakai nanti seperti ini ya, paling kita ekspor aja. Kalau misalnya masih ini kan masih jadi satu blok, kita ekspor, baru ininya kita hapus. Jadi ininya kita teruskan ke sana ya. Misalnya, jadi ini keterangan lantainya ya nggak perlu. Nah ini nggak perlu ini karena di plafon sendiri nanti misalnya jadi satu plat gitu kan, levelnya sama begitu. Jadi ini kalau misalnya tadi sudah dihilangkan tinggal kita extend ya kan. Nah, ini kita kasih satu contoh dulu. Jadi nanti sini plafonnya kita detailnya kita bikin. Sebenarnya plafon sendiri tidak perlu terlalu lengkap ya ininya keterangannya sampai rangkanya sebenarnya tidak perlu karena berdasarkan pengalaman ya tukang-tukang biasanya sudah tahu ya. Kita cukup menggambarkan bagian ininya aja ya, tinggi rendahnya itu naik turunnya, misalnya ada split levelnya plafon ya tinggal kita gambar gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau kreativitasnya mau ini tinggal diperbanyak aja, misalnya untuk daerah-daerah yang besar, luasannya bisa kita gunakan buat split level buat plafonnya. Pecah aja dulu yang ada bloknya. Atau kalau misalnya mau di ini sekalian sih enggak apa-apa. Biasanya kalau yang ada muncul begini, biasanya kalau kita bikin detail plafon ya, detail apa namanya,
listrik ya, instalasi listrik. Kalau misalnya ada pintu, karena nanti penempatan pintunya perlu itu terhadap kusen ya, posisi-posisi saklar terhadap kusen itu perlu. Nah kalau ini plafon mungkin kita bikin full aja langsung, biar gampang hapusnya gitu ya. Nah ini tadi sudah kita explode. Nah kalau di plafon lantai 2 sendiri, karena dia ini kan lantai 2 ya, berarti di atasnya ya, di atasnya ini jadi yang kayak tangga ini enggak perlu dia. Nah kalau yang ini tak perlu karena dia void sampai ke atas ya. Kita extend saja semua ini, jadi nah ini juga tertarik aja sampai sini ya. Dan ini kalau mau dirapikan tinggal teman-teman hapus di sininya ya, biar dia jadi satu, cuma biar cepat aja seperti ini ya, tidak masalah. Nah ini terus di sini lantai satunya belum kita hapus. Nah ukurannya sendiri ini tetap ya, biar nandakan posisi dindingnya aja. Jadi yang berperan posisi dindingnya di sini untuk nanti bikin listnya. Nah ini kalau yang ada begini tinggal kita hapus. Nah, ini kan di lantai satu kepotong dia, jadi nanti kita perlu kasih mungkin sampai sini aja ya. Dan ini nanti karena dia ada speed level di sini, jadi sebenarnya dia di sini ya posisinya. Nah kayak gitu. Ini mungkin tidak perlu ya. So kita offset aja 0,13. Ini untuk di ininya mungkin sampai sini ya, kita teruskan aja extend. Nah ini trim aja ini kita trim. Jadi sebenarnya mungkin sampai sini aja ya, atau ininya kita hapus aja dah. Dan ada plat di sini, cuma plat ya, karena kondisi aslinya kita nggak tahu ya di sini di atas ini bagaimana. Cuma ya yang pastinya kalau ukurannya seperti ini kurang lebih. Baloknya ini ketutup sama ini ya. Nah, kalau di lapangan ini ketutup sama plafon, jadi mungkin kalau kita mau tahu detailnya harus kita bongkar plafonnya seperti itu. Cuma karena ini tidak dibongkar jadi tidak perlu ya. Jadi Anda perlu kita hapus aja yang ini ya. Nah ini, terus ini mungkin nggak perlu. Nah ini mungkin nanti ada balok ke sini ya, jadi kita teruskan aja ya. Kita teruskan. Nah ini sendiri sesuaikan dia ada di sini ya.
dia sejajar sama ini kayaknya. Sejajar sama yang ini. Kita copy aja. Nah, ini ada di sini nanti sejajar dia. Nah, yang ini kita hapus. Jadi nanti di atas ini topi-topi semua ya. Topi-topi plat beton ya. Di sini juga udah dari sini ke sini. Jadi ini juga kita kasih juga dah, biar gampang ya. Karena ini sejajar sama ini ya. Coba kita cek apakah dia sejajar atau tidak. F8 nya hidupkan. Nah, ini sejajar sama ini kan. Nah, jadi tinggal kita trim. Jadi nanti area pelapornya cuma sampai sini aja. Di sini nih topi-topi dari beton nanti. Seperti begitu teman-teman. Nah, kalau misalnya bingung, lihat aja di gambar mulai dari awalnya ya. Jadi kita perhatikan denah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 nya. Kita hilangkan saja. Yang ini otomatis plafonnya ngikutin yang ada di bawah sini ya. Jadi ini kita hapus aja. Ini kita hapus. Ini juga tidak perlu ya. Mungkin perlunya sampai sini aja kali. Extend. Nah, seperti ini. Ini kita harus perhatikan di sini ya. Jadi dia ada balok seperti itu. Ada void deh. Ini slapper dia. Di sini ada void, di sini juga ada void tangga. Nah, void tangga yang di plafon lantai 1 ini bentuknya seperti ini ya. Jadi tinggal di perbaiki yang belum. Misalnya ini extend. Tinggal kita trim saja. Nah, yang ini mungkin kita ambil dari lantai 2-nya yang tadi ya. Ini sudah ke delete, jadi kita hapus saja dulu. Kita ambil dari sini aja, dari lantai 2. Jadi bagian sininya aja ya kita ambil. Dari ini bagian sini sama ini ya. Tinggal kita copy, baru kita tempatkan di sini. Ini di sini ya. Ini kita copy ya, kita ambil dari sini aja dah. Jadi biar dia enggak patokannya enggak geser ya. Jadi mana tadi gambarnya? Oh ini dia. Kita tempatkan di lantai 1-nya ya. Jadi kita ambil dari yang lantai 2 terus kita pindahkan ke lantai 1 ya. Nah, ini kenapa ada begini, ini sebenarnya ada balok di sini ya. Cuma sampai sini aja, ini ada balok otomatis di sini. Nah, ini nanti di sini void otomatis nanti plafonnya nanti sampai sini aja. Kita extend aja, baru kita trim. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, untuk gambar plafon ini sendiri kita harus punya pandangan 3 dimensi ya paling enggak, untuk membayangkan bentuk lokasinya di mana ya. Seperti gitu. Jadi ini lanjut ke di sini ada balok ya. Nah, tinggal lengkapin aja yang belum ya. Misalnya nih
sini ada plafon. Jadi batas tangga untuk ke lantai 1 ke lantai 2 nya lewat di sini ya. Nah di sini nanti kita kasih keterangan void juga ya, seperti begini. Jadi dia adalah balok lantai 1. Nah ini kita teruskan ke sini. Ini snap-nya kayaknya nggak lengkap dah. Snap yang ini kita matiin aja. Nyiros kita matiin. Oke, ini kita match kan aja. Jadi ada, kalau di plafon lantai satunya justru malah terbalik sama platnya. Dan kalau di platnya kita perlu dua lubang, ya satu lubang aja untuk voidnya. Tapi kalau di plafonnya justru seperti ngikutin di plat lantai satunya ya, di plat lantai 2 nya ya. Seperti itu. Ini juga void juga ya. Nah ini yang belum dihapus. Kadang kalau terlalu banyak ya kita pindah-pindah, terlalu banyak pindah-pindah jadi nggak fokus, jadi kadang ada yang dilompati, jadi tinggal teman-teman cek aja ya. Kalau misalnya ada yang kurang tinggal ditambahin, ada yang perlu di delete ya tinggal di delete aja ya. Seperti ini. Snapnya kayak enggak hidup ini, jadi ada extension session. Oke, enggak hidup dia. Nah di sini nanti ada balok. Kita kasih lagi keterangan di sini. Voidnya ya. Sini ada void juga ya. Kita tinggal teruskan ke sana, terus ininya teruskan di sini. Nah ini khusus untuk plafonnya, plafon lantai 1 ke lantai 2 ya. Nah yang di sini sendiri di lantai 3-nya nanti kita hapus aja ini. Ini kita hapus ininya seperti yang di bawah tadi, baru kita extend ya. Nah ininya kita teruskan ke sini. Kita teruskan buat menunjukkan bahwa plafonnya ada di situ ya. Kalau teman-teman mau tambahin juga buat lokasi tritisannya, nah tinggal kita copy ya di lantai 3 ini. Nah ini di lantai 3 nya kita copy aja ini posisi dari ke plafon.
plafonnya ya. Tinggal kita copy sini, baru kita offset ya, offset 0,02. ini menunjukkan kalau di sini ada list plang ya. Nah baru kita trim di sininya karena list plangnya cuma sampai sini aja. Kenapa dia tidak mau ini? Untuk kita bikin itu trim. Kita explode aja. Kita explode. Ini kita extend aja di sini karena list plang cuma sampai sini. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Selanjutnya tinggal kita kasih keterangan buat ininya ya. Kita kasih keterangan buat di posisi-posisi di apa namanya plafonnya. Tapi sebelumnya kita pakai begini aja kalau mau cepat ya. Ada namanya boundary. Nah di boundary ini kita bisa menunjukkan posisi yang bakal bisa kita buat list ya, misalnya seperti ini. Nah ini dia otomatis terbentuk gini asal kita naruh di tengahnya dan ini posisinya tertutup. Jadi kalau misalnya listnya seperti itu, list plafon ya, tinggal offset misalnya dia list 9 cm. Ini kebetulan di WC jadi 7,5 cm ya. Tinggal 0,075 ya kita offset. Ya, offset 0,075 terus warnanya kita bedain. Begitu teman-teman. Kalau teman-teman mau lengkapi dengan rangka plafonnya nggak apa-apa, cuma kadang di lapangan sama ini juga suka berubah ya, suka berubah posisi ininya ya, posisi nggak sesuai sama ininya. Yang jelas kita mau menentukan levelnya aja dulu ya. Offset ya 0,075. Jadi yang di apa namanya di ini ya, di dalam WC kita bikin seperti itu ya. Jadi yang WC dulu di mana? WC di sini ada 5 ya, 1 2 3 4 5 ya. Jadi kita inikan dulu aja yang bagian WC boundary ya. Nah habis itu seperti ini. Jadi tidak perlu teman-teman bikin polyline klik satu-satu gitu ya. Karena kita ketemu posisi kolom di sini, makanya dibikin begitu. Jadi ini tinggal kita, nah jadi kan lebih cepat teman-teman. Tidak perlu nunggu satu-satu ya. Ini sudah, tinggal kita match properties karena warnanya seperti ini. Sengaja untuk listnya kita bikin beda warna ya, list plafon. Jadi kalau di WC di sini keterangannya kan untuk kamar mandi WC. Kasih keterangan, perbaiki dulu ini masih ya teman-teman, kasih keterangan, tidak perlu dikasih keterangan satu-satu di posisi gambarnya ya, biar nggak bingung bacanya nanti pelaksananya. Jadi ini WC kamar mandi ya. 7,5, dan untuk selain kamar mandi sampai teras itu 9 cm. Jadi kita lanjutkan lagi bikin boundary-nya yang tadi satu-satu ya. Nah ini tadi harusnya ada balok ya di sini. Mungkin kita kasih kayak list plang gitu aja ya, setebal dinding 0,13. Jadi seperti gini aja. Kondisi lapangannya sebenarnya mungkin tidak seperti ini, cuma kita kasih keterangan.
set theme. Nah ini tinggal kita lanjut bikin ininya. Nah, yang lainnya juga cannot determine. Nah, kalau misalnya begitu nanti kita kerjakan terakhir aja. Yang kalau besar biasanya suka gitu ya. Nah ini yang ini ada ini ya, ada apa namanya? Ada topi-topi di sini. Jadi nanti kita kasih keterangan dia kasih keterangan kalau di situ posisinya nanti core ya, ceilingnya kok concrete ceiling expose ya. Jadi dia expose, bukan plafon. Nah tinggal kita offset 0,09 ya. Jadi selain di kamar mandi WC bisa kita offset. Oh ini yang tadi enggak, ini sebelumnya. Kita offset lagi yang sudah ya. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat di gambar 3D itu kan ada apa namanya, ada drop ceiling di sini ya istilahnya, drop ceiling. Dan kita match properties dulu. Kalau ada drop ceiling tinggal kita beginikan aja teman-teman. Kita kasih keterangan warnanya apa, kita kasih keterangan drop ceiling ya di situ. Ini kita offset dulu, misalnya drop ceilingnya jaraknya berapa, 1,2 misalnya. Mungkin terlalu tinggi ya, terlalu besar. Kita bikin offset 0,6 aja ya. Nah ini kita perbaikin sedikit karena drop ceiling nggak ada begini ya, dia rapi, dia F8 nya kita hidupkan, biar rapi dia seperti gini aja. Nah setelah itu dia ada 2 tingkat ya, jadi di sini naik, di sini turun, habis itu di sini naik lagi. Jadi kita anggap aja seperti misalnya 0,4 misalnya ya, offset 0,4. Nah seperti itu. Jadi dia nanti di sini standar, di sini turun, di sini naik lagi standar ya. Nah kalau teman-teman mau kasih di sini lampu apa namanya, lampu LED ya bisa juga. Jadi nanti kita kasih seperti ini, tinggal kasih keterangan aja. Misalnya apa nih, kita ambil dari tempat lain dulu. Nah ini misalnya plafon, kasih keterangan gini, plafon calciboard. Baru kita kasih labelnya. Ini underline, kita kasih labelnya misalnya kalau kita lihat dari ini ya, standarnya ya, kita lihat dari potongannya. Kalau standarnya ini labelnya berapa, kita lihat, oh ini dia karbon. Nah ini kan ada label plafonnya. Nah kalau karena dia nolnya di sini, ini 3,4 ya. Sebenarnya dia ini sudah dinaikkan ya 10 cm, berarti sebenarnya sudah 3,5 di sini. Tapi tidak apa-apa, kita sebut aja 3,4 ya, plus 3,4 aja, atau plus 3,5 ya, plus 3,5 apa di sini plus 3,5 karena kita ngambil dari patokannya 0, dari 0 ya patokannya. Jadi di sini tinggal kita ubah, tadi mana ya gambarnya ini, di sini plus 3,5 ya. Nah ini tinggal kita
kasih ke tengah. Nah, ini juga kita kasih ke tengah. Ini kita underline, kita matiin. Nah, kalau standarnya seperti ini, otomatis yang di atas, yang di tengah, yang posisi di sini, misalnya kita turunkan mau berapa, misalnya ini kita turunkan misalnya turun 3, misalnya turun 10 cm, 3,40 ya. Jadi yang ini, yang di atasnya lagi tinggal kita pindah sini. Nah, ini 3,5. Jadi kalau mau dilengkapi taruh di sini juga bisa. Nah, ini saya seperti ini ya. Nah, ya sudah seperti ini aja. Nah, yang lainnya teman-teman bisa cocokkan aja nanti di gambar potongannya ya, seperti begitu. Misalnya ini ya, dim linear ya. Kalau misalnya ini di ruang tamu ya, kalau di ruang tamu otomatis ada ini ya, ini 3,42. Oh sorry, ini ada di bawah ya, 3,4. Berarti karena dia dinaikkan dari nolnya dia 10 cm, berarti 3,5 ya. Enggak sama berarti. Di ruang tamunya juga seperti itu. Oh, ini ruang tamunya tadi belum sempat kita ini ya, belum sempat kita bikin listnya. Nah, jadi tinggal kita bikin aja listnya. Ini sampai sini 3,5 semua. Kebetulan kayaknya sama semua di sini. Oh, ini beda sedikit nanti. Yang ini paling sama. Nah, nanti tinggal kita bikin di sininya. Tadi enggak, kenapa enggak ini ya? Coba kita bikin lagi boundary-nya. Oh, dia mau ternyata. Nah, ini kalau misalnya ada boundary juga di sini, dia kita hapus aja. Ya, jadi ini sudah terbentuk tadi. Tadi mungkin karena mungkin memorinya penuh atau apa, belum kita save as. Jadi harus kita ini dulu. Nah, ini kita tinggal kita offset aja 0,09. Ini saya kasih contoh buat lantai 1 ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lanjutkan di lantai 2, teman-teman bisa berhati langsung di sini. Begitu ya. Nah, ini juga kayaknya belum tadi ya. Offset 0,09. Ini kita samakan aja. Jadi sederhana aja kalau gambar plafon. Copy. Oh, ini kayaknya levelnya beda, ini tinggal kita cek-cekkan dia di apa namanya, di levelnya di sini ya. Nah, ini kan ada, nah ini dim linear ya. Jadi kalau misalnya perintah shortcut saya terlalu cepat, teman-teman bisa ulangi dengan perlambatnya. Nah, ini 2,6. Berarti plus 2,6, karena 2,6 dia ditimbun sudah 10 cm, berarti dia 2,7. Plus 2,7 di sini berarti. Mana tadi gambarnya? Oke, kalau gambar sudah agak banyak ya seperti ini teman-teman, jadi maklum. Jadi kalau misalnya apa namanya, suka ngarahkannya suka bingung ya. Makanya pengelompokan gambar tuh perlu. Jadi kalau gambarnya banyak harus manajemen untuk menempatkan gambarnya biar cepat, bisa lebih teliti ya. Nah, paling seperti itu aja teman-teman ini. Kalau misalnya teman-teman mau kasih detail rangkanya juga boleh, tapi di sini biasanya kalau pelaksanaannya di lapangan sendiri kadang lebih banyak lari ya. Cuma kita cukup kasih keterangan aja di sini, misalnya jarak antar plafon hollow-nya misalnya berapa, rangka plafon hollow galvanis misalnya jarak
rangka misalnya kata 60 cm misalnya seperti itu. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Jadi untuk kalau detailnya untuk lantai 2-nya bisa teman-teman lengkapi sendiri. Saya contohkan yang lantai satunya. Jadi kalau di lantai 2-nya tinggal teman-teman ngikutin lagi dari lantainya. Misalnya di sini naiknya 3 meter misalnya, 4 meter, terus plafonnya 3 meter, berarti total kan 7 meter. Nah, jadi tinggal dikasih keterangan aja begini. Jadi rangka plafonnya kalsibord 3 plus tadi 4 meter karena naik 3 meter, jadi total 7. Nah, plus 7,00. Jadi begitu mau dicek terhadap plafon berapa, ternyata lantai 2-nya levelnya plus 4 meter. Kalau plafonnya naik 3 meter berarti 7 meter, tinggal dikurangi aja 7 kurang 4 ya. Seperti begitu. Nah, biar nanti segambar istilahnya secara gambar dia mudah dimengerti begitu, berdasarkan satu level aja. Dan ini level dasarnya, ini kita ngambil dari level dasar gambar yang sebelum dia direhab ya. Jadi plus 00 dari ruang makan sama ruang tamunya ini sudah dinaikkan 10 cm sesuai sama dapurnya. Nah, seperti itu, makanya di sini keterangan lantainya jadi plus 20 semua, plus 10 semua setelah direhab ya. Jadi biar nggak bikin bingung karena sebagian besar bangunan untuk lantai satunya dipertahankan seperti itu. Mungkin untuk video kali ini itu aja. Kalau misalnya teman-teman mau berlatih untuk lantai 2-nya silahkan. Semakin banyak berlatih kita akan semakin mahir untuk menggambar di AutoCAD ya. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Keep learn, keep creative.